Shalom saudara-saudara yang berbahagia, senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Yakinkah saudara-saudara bahwa Allah mendengar doa-doa dan juga permohonan kita? Yakinkah bahwa Allah peduli di dalam kehidupan kita? Mari kita lebih diyakinkan kembali oleh buku Kitab Mazmur di dalam Alkitab dalam pelajaran yang keempat dengan judul Tuhan Mendengar dan Melepaskan. Kita akan sama-sama berbincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sutepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kita, dan lebih dari kita sudah ada banyak pemirsa yang menunggu kehadiran kita setiap minggunya. Saya tahunya dari mana? Dari komen-komen mereka yang ada di bawah dari video kita di YouTube. Oleh karena itu kita mau menghargai kebersamaan kita dan juga komentar mereka. Saya akan bacakan beberapa komen. Saya minta tanggapan dari Pendeta Rio Sitebu terlebih dahulu nanti ya. Dari Lupinga Liza, berikutnya Teddy Atau, Gereja SDA Puncak Kituho, Tenghilan, Sabah. Bapak Willy Sui, Ebenezer Hutauruk di Jemaat Efrata Mekarwangi, Bandung Barat. Lalu dari Indonesia Timur, Jemaat Smyrna, Kombos Timur, Bapak Wilson Mahingkalo, Bapak Bambang Eko. Berikutnya Konsin Atong di Gereja SDA Sungai Laut, Kota Marudu, Sabah. Dan juga Bapak Manalu Washington di Cirebon. Mereka semua mengatakan, puji Tuhan atas penerangan para pendeta dan pemandu yang semakin mantap, dapat dipahami dengan jelas dan memberikan inspirasi. Kira-kira apa pendapat Pendeta Rio Sitepu dari komentar-komentar para pemirsa yang sangat menguatkan ini, Pendeta ya? Silakan. Ya, kita puji Tuhan untuk komen-komen yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada semua saudara kita yang ada di Bandung, dari Malaysia, dan juga dari Uni Timur untuk respon. Dan biarlah melalui acara ini, kegiatan ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Terima kasih sekali. Pendeta Sony Situmorang, ada Bapak Tulun Dusun Official Channel yang mengatakan, salam terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat yang selalu saya nanti-nantikan setiap minggu. Sangat membantu bagi saya. Tuhan memberkati. Berikutnya dari Oce Nusawakan mengatakan, pengalaman saya dengan lagu juga orang menjadi bertobat, katanya seperti itu. Jadi tetaplah mengudara, Tuhan memberkati kita semua. Lalu ada beberapa nama seperti Gerson, Ricky Ambon, dan juga Medina Yenusi. Dan ada satu pertanyaan yang saya rasa tulus Pendeta, boleh Pendeta tolong bantu, dari akun Redmi A1 yang mengatakan, Gereja Advent Indonesia Barat itu apa ya? Kalau ada di Barat, apakah juga ada di Indonesia Timur atau ada di seluruh dunia? Lalu pengelompokan wilayah ini apakah berdasarkan teritori atau bagaimana gitu? Ingin mengetahui keberadaan dari komunitas Kristen ini. Silakan Pendeta tanggapannya. Baik, kepada Pak Tulun, Pak Oce, Pak Gerson, Pak Redmi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya panduan Sekolah Sabat ini atau diskusi ini kita akan semakin rajin menggali isi Alkitab, karena terus terang yang kita tampilkan adalah apa yang tertulis di Alkitab, bukan sesuatu dari luar isi Alkitab. Jadi terima kasih, tolong didukung terus supaya pelajaran ini akan boleh berkembang minggu demi minggu dan kami bisa secara konsisten terus menjalankannya. Lalu mengenai Indonesia Barat, Indonesia Timur, saya mau informasikan bahwa Gereja Masehi Advent Hari ke-7 itu satu di Indonesia. Hanya dalam pelayanannya dibagi dalam dua wilayah, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dengan nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Semuanya sama. Ini berpusat kepada divisi di Filipina, lalu di Amerika itu apa? General Conference. Doktrinnya sama, hanya wilayah pelayanan yang berbeda. Di Uni Barat atau Indonesia Barat ada struktur organisasinya untuk pelayanan ya. Di Uni Timur juga demikian. Jadi tidak ada perbedaan mengenai doktrin atau yang lainnya. Kita semua satu. Terima kasih Ivy, itu aja dari saya.
Terima kasih Pendeta untuk bantuan untuk pencerahannya. Jadi semua welcome yang dari komunitas Advent maupun yang tidak. Mari kita sama-sama belajar Alkitab dan mengetahui lebih dalam mengenai Allah kita. Baiklah, Pendeta Rio Sitepun nanti akan siap berdoa untuk membuka diskusi kita. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Silakan Pendeta. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami. Pada saat ini bersama-sama kami akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami mohon kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus dari surga menguasai kami sehingga pelajaran-pelajaran yang kami pelajari pada saat ini akan mengubah hidup kami untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Pelajaran ini dapat kami aplikasikan dalam hidup kami dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati kami dalam belajar Alkitab pada saat ini, kuasa Tuhan menyertai kami semua, dan biarlah Tuhan yang memimpin kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, mari kita ambil Alkitab kita buka buku Mazmur, dan juga ada beberapa ayat dari Perjanjian Baru nanti akan kita buka. Dan selama diskusi, jika ada pendapat ataupun pertanyaan, silakan saja dimasukkan melalui komen di bawah ini, dan dengan senang hati kami akan menanggapinya di kesempatan mendatang, supaya diskusi kita lebih seru dan lebih banyak lagi pelajaran dan penguatan yang bisa saudara-saudara dapatkan secara pribadi. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ini judul yang menarik Pendeta Rio, karena kalau kita lihat ternyata diambil dari Mazmur 139 ayat 15. Artinya, tulang-tulang kita tidak tersembunyi bagi Tuhan. Seberapa luas sih Tuhan mengetahui kehidupan kita? Mungkin ini pertanyaan pertama, karena minggu lalu kita belajar bahwa Allah adalah pencipta, raja, dan juga hakim. Apakah sebegitu sempurnanya pengetahuannya terhadap diri kita dan juga dunia ini? Silakan Pendeta Rio. Kalau kita lihat dari pelajaran pada hari Minggu, ini berbicara tentang tulang-tulang ya. Kalau kita secara makhluk hidup, kita tidak bisa langsung melihat bagaimana tulang-tulang kita ya. Saya tidak bisa lihat ataupun tidak bisa hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa melihat tulang-tulang di tangan saya ataupun di kaki saya ataupun di dalam tubuh saya. Pelajaran pada hari Minggu ini menunjukkan bagaimana tempat-tempat yang tersembunyi, ya kalau kita bisa lihat pelajaran filsafat kita katakan banyak tempat-tempat yang mungkin orang berpikir Tuhan tidak ada di situ atau Tuhan tidak berada di situ. Tetapi kalau kita bisa lihat dari pelajaran sekolah sahabat pada hari Minggu ini menentukan bagaimana Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Di sini dikatakan pengetahuan ilahi berkaitan dengan waktu, Mazmur 139:2, kemudian batin seseorang, kemudian ruang, dan seluruh keberadaan pemazmur. Jadi kalau kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu bisa diketahui oleh Allah. Tadi dikatakan waktu, begitu juga dengan batin ataupun ruang. Hati seseorang nggak ada yang tahu. Saya tidak tahu hati Pendeta Sony ataupun IT orang lain, saya tidak tahu. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui tulang-tulang adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi Tuhan kita bisa lihat. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat di alam semesta ini yang bisa tersembunyi dari Allah. Tidak ada satu lokasi yang Allah tidak bisa tahu di mana keberadaan kita dan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Ini menarik di pelajaran pada hari Minggu ini. Terima kasih Pendeta, ternyata ini ada makna literal, ada juga metaforanya, seperti itu ya. Dan biasanya orang yang mengetahui ini ada dua respon Pendeta Sony Situmorang. Yang satu menganggap, wah terhibur, ternyata Tuhan tahu segala keperluan saya. Tapi ada kelompok lain, jadi takut begitu, wah Tuhan tahu segalanya, berarti tindak tanduk yang saya lakukan dan lain-lain, busuk-busuknya saya jadi ketahuan, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita hendaknya merespon rasa takut atau rasa terhibur, terlebih dari tulisan pemazmur, apa yang didorong mengenai kemampuan Tuhan untuk mengetahui segalanya? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selalu ada dua pihak dalam suatu kasus. Selalu ada dua pihak
dalam satu ideologi, bahkan lebih. Selalu ada dua hal yang berbeda dalam melihat uh, uh, literasi atau tulisan atau statement. Sama seperti ini. Uh, Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu apa? Omniscient ya. Ya kalau kita ingat itu omnipresent maha hadir, omniscient maha tahu, omnipotent maha kuasa. Jadi dia itu mengetahui apa. Lalu ketika ada dua golongan, apakah itu takut atau tidak? Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent, kita sangat berbahagia oleh karena saya yakin, saya imani kita ada di kelompok pribadi yang merasakan sebagai kabar sukacita. Karena Tuhan Maha Tahu, maka setiap langkah yang saya harus tempuh, setiap sikap yang harus saya buat, dan iman saya yang harus saya implementasikan dalam kehidupan, harus memantulkan tabiatnya. Kan begitu ya, Pak Sorry dan Ivy tadi sudah awal. Kenapa? Karena ya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Bahkan dikatakan dalam dunia apa? Orang mati. Coba Ivy baca paragraf keempat, kehadiran. Kehadiran Tuhan ditonjolkan dengan menggambarkan Tuhan menjangkau sejauh dunia orang mati dan kegelapan, tempat-tempat yang biasanya tidak digambarkan sebagai tempat tinggal Tuhan. Kehadirannya juga digambarkan membawa sayap fajar untuk mencapai ujung laut. Apa yang disampaikan oleh gambar-gambar ini adalah kebenaran bahwa tidak ada tempat di alam semesta di mana kita berada di luar jangkauan Tuhan. Meskipun Tuhan bukan bagian dari alam semesta, seperti yang diyakini beberapa orang, Dia dekat dengan semuanya, tidak hanya menciptakannya, tetapi juga memeliharanya. Pernah take note kalimat terakhir dan tiga kalimat terakhir. Yang kalimat terakhir, dia dekat dengan semuanya karena dia sangat mengasihi kita, bukan hanya menciptakan, tapi juga meliharanya. Lalu di atasnya dikatakan apa? Bahwa tidak ada tempat di alam semesta di mana kita berada di luar jangkauan Tuhan. Bagi orang yang percaya kepadanya, kita tidak usah khawatir, itu kabar baik. Tapi benar, ketika pribadi kita mengikuti yang satu lagi, dalam tanda kutip ini setan, maka ini merupakan kabar apa? Kabar buruk. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta, dan semoga ini bisa memicu diskusi. Kalau kita bahas pertanyaan paling bawah hari Minggu mengatakan, bagi yang merasa ketakutan, bagaimana Injil bisa menjadi harapan kita? Dan bagaimana pelajaran minggu lalu bahwa Allah adalah hakim dan juga sekaligus pembela kita, begitu ya, bisa menjadi harapan dan penguatan bagi kita. Baik, kita akan lanjut ke topik hari Senin dengan judul Jaminan Pemeliharaan Allah. Pertanyaannya sekarang Pendeta Rio Sitepu adalah, apakah maksud saya, apakah Allah hanya mau tahu atau dia juga terlibat gitu? Ada lebih dari pengetahuan yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Menurut pemazmur, apa yang mereka tuliskan, Pendeta Rio? Seperti ini. Kalau kita pelajari pada pelajaran Senin ini, ada kata dalam bahasa Ibrani itu, yaitu sama, itu mendengar ataupun ya mendengar ya. Itu artinya bisa merasakan ataupun menunjukkan sesuatu. Tapi di pelajaran hari Senin ini berbicara tentang bagaimana Allah itu tidak hanya mendengar, ya, tetapi Allah itu bertindak. Kalau manusia sedikit berbeda, manusia kadang pada saat seseorang mengalami satu kesulitan, kita mendengar, tapi belum tentu bertindak terhadap kesulitan-kesulitan yang orang hadapi. Ya, terkadang ya mungkin itu bisa juga menjadi bantuan kepada orang itu, tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu pada saat dia mendengar segala keluh kesah, penderitaan ataupun harapan daripada seseorang, maka dia akan bertindak, dia akan menunjukkan eh, yang terbaik kepada orang itu. Jadi pelajaran di hari Senin ini menunjukkan bagaimana Allah itu Allah yang tidak hanya diam, tidak hanya mendengarkan, tetapi adalah Allah yang bertindak dari waktu ke waktu kepada setiap orang. Kalau di hari Senin ini dikatakan ya, Allah itu bisa kita lihat melalui pengalaman di masa yang lalu, bagaimana Allah menjaga orang-orang, ya orang-orang Israel, kemudian ada tiang awan yang Tuhan tunjukkan dalam kitab Keluaran, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ya perlindungan yang Tuhan berikan, baik ya melalui kejadian-kejadian ataupun kisah-kisah dalam Alkitab
yang menunjukkan ada jaminan pemeliharaan bagi orang-orang yang percaya. Jadi pelajaran pada hari Senin banyak berbicara tentang Allah yang hidup, yang bertindak atas nama mereka yang berseru kepadanya. Jadi pada saat kita berseru kepada Tuhan, ya Tuhan mendengar semua yang kita rasakan ya, dan Ia akan bertindak. Yang sering menjadi masalah adalah pada saat kita memiliki satu masalah dalam hidup kita, kesusahan dan sebagainya, kita mengandalkan diri kita. Ini yang sering kan yang terjadi. Kita merasa bahwa kita mampu, saya sanggup kok gitu ya. Padahal sebenarnya kita tidak sanggup. Pelajaran pada hari ini menekankan bahwa ya Tuhan itu bertindak terhadap semua seruan kita kepada Tuhan. Seperti itu lagi. Ya, terima kasih Pendeta. Mari kita sambungkan statement Pendeta Rio yang terakhir tadi ya. Kadang kita merasa kita mampu sendiri. Makanya di bagian bawah, di kalimat terakhir hari Senin, Pendeta Sony Situmorang dikatakan, pemazmur percaya pada pemeliharaan kasih Allah. Kita tentu saja harus melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa percaya? Dan di bagian bawah, pertanyaan juga dikatakan, apa saja cara praktis yang agar Anda dapat mengalami dengan lebih baik kenyataan pemeliharaan Tuhan? Dapatkah kita bekerja sama dengan Tuhan dalam hal ini? Silakan Pendeta Situmorang. Baik, ketika ditanya apakah kita bekerja sama dengan Tuhan, perlu kita garis bawahi para pemirsa. Mazmur 120 dikatakan the song of ascent, ya, nyanyian pendakian. Mazmur 121 yang dibahas di sini, ini merupakan apa? Nyanyian permohonan dan permintaan. Kenapa begitu? Karena kita meminta apakah Tuhan memberikan jaminan. Dan Pastor Rio sudah katakan bahwa Tuhan itu apa? Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan kepada kita. Lalu di bagian bawah dikatakan, bagaimana dapat bekerja sama lebih baik dengan Tuhan, atau mungkin dia bekerja dalam diri Anda untuk Anda. Saya senang kalimat ini, Ivy. Bagaimana Anda bekerja sama dengan Tuhan. Ingat, kita punya the power of choice, atau kehendak bebas, kuasa untuk memilih. Satu-satunya cara agar Roh Kudus Tuhan atau Tuhan bisa bernaung dalam hati kita ketika kita apa? To let Him come in. Ya, apa lagu itu? Bala kalau istilah mau acara PR malam apa lagunya? Dalam hati. Into my heart, ya. Nggak, ini mungkin bagi orang yang sekedar lagu, tapi ini merupakan diambil dari Mazmur, sama seperti ini ya. Pastor Rio dulu ketemu istri tercinta di Unai atau setelah Unai, Pastor Rio? Setelah tamat dari Unai, kebetulan rumah Ah, kami saya lantai 1 di lantai 2. oke. Nah, ketika Pastor Rio menikahi dia kan pasti ada, nggak mungkin dong. Apa artinya hatinya di Pastor Rio diizinkan masuk ke hatinya kan begitu kan? Benar nggak? Seandainya dia tutup pintu hatinya, seperti lagu Stinky dulu ya, jangan tutup dirimu kan. Kalau seandainya dia ditutup, terjadikah pernikahan? Nah, saya mau katakan seperti konsep kejadian, the intimacy relationship between you and God. Hubungan yang sangat intim dan antara kita dan Tuhan memerlukan ini. Apa? Saya senang kerjasama. Ya kita biarkan dia bekerja. Masalah sekarang adalah banyak teologian. Perhatikanlah di YouTube atau di internet, di sosmed ya, Ivy ya. Banyak teologian yang cenderung menggunakan idealist interpretation dalam menerjemahkan ayat Alkitab sesuai dengan pikirannya aja tanpa minta campur tangan Tuhan. Itu sebabnya karena pelajaran hari Senin membahas mengenai jaminan pemeliharaan Allah, maka saya mau Ivy baca nomor 5 aja Ya, sampai bawah, nomor 1 sampai 4 nanti pemirsa yang baca. Silakan Ivy. baik. Nomor 5 dari Mazmur 21 meliputi perlindungan Allah atas umatnya dengan jelas ditegaskan dalam Mazmur 121 ayat 6-8. Allah akan melindungi anak-anaknya dari segala kejahatan. Baik matahari maupun bulan tidak akan menyerang mereka. Allah akan memelihara keluar dan masuk mereka. Ungkapan-ungkapan puitis ini menggarisbawahi pemeliharaan Tuhan yang menyeluruh dan tak henti-hentinya. Sedikit lagi. Intinya, pemazmur percaya pada pemeliharaan kasih Allah. Kita tentu saja harus melakukan hal yang sama. Kenapa dikatakan kita harus melakukan hal yang sama? Di pelajaran pertama, kedua, Mazmur merupakan apa? Ekspresi hati, ungkapan perasaan. Makanya di kolom komen ya, Ivy ya, banyak ya. Saya juga bisa bermasuk bagi diri saya. Ya bisa, tidak masalah selama itu menguatkan hati kita. Itu dari saya. Terima kasih.
Terima kasih. Memang indah sekali Mazmur 121. Ini sering saya gunakan ketika memuji Tuhan dalam doa, gitu ya, karena memang indah segalanya. Baik, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Memang tidak bisa kita pungkiri, Pendeta Rio Setepu, untuk mengetahui bahwa Tuhan dekat, itu biasanya diuji pada saat-saat sulit, begitu ya. Dan para pemazmur mengaminkan itu. Apa yang mereka rasakan dalam saat-saat sulit bahwa Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan dan juga kesengsaraan mereka. Silakan. Kalau kita bisa lihat latar belakang dari pelajaran Selasa ini banyak berbicara tentang pergumulan-pergumulan di masa yang lalu, terkhusus di dalam masa-masa peperangan ya. Bagaimana kesusahan yang dihadapi, sehingga di sini banyak berbicara tentang kalau kita di Mazmur 91 ya, ini berbicara tentang eh, perlindungan, naungan, kemudian tubuh pertahanan, ada perisai, ada pagar tembok, ada tempat perteduhan. Ini semua menggambarkan tentang keadaan di masa-masa yang sulit pada saat masa-masa Israel dalam keadaan penjajahan atau peperangan. Di sini kita bisa juga melihat bahwa pemazmur ini menceritakan tentang keamanan yang ia rasakan walaupun situasi pada saat itu dalam keadaan yang tidak nyaman, tapi dia merasa nyaman oleh karena adanya Tuhan. Saya pernah lihat satu satu eh, lukisan ya. Lukisan itu digambarkan keadaan yang sangat kacau ya. Ada ombak yang tinggi, kemudian angin yang kencang, badai yang begitu keras. Tetapi di satu tempat itu satu pojok dibuat ada seekor burung gitu, kemudian burung itu tenang bersama dengan beberapa burung yang lain dan kemudian mereka dibuat seperti bernyanyi gitu. Jadi gambarnya adalah karena mereka sama-sama, walaupun situasi itu dalam keadaan yang sulit ataupun badai, tapi karena mereka bersama-sama, mereka bisa bahagia. Itu gambaran yang mungkin ditujukan melalui lukisan itu. Jadi pelajaran hari Selasa ini juga sama seperti itu. Walaupun hidup kita ini berada di tengah badai yang mungkin sekarang badainya itu sangat besar, tapi kalau kita tahu siapa yang bersama-sama dengan kita, itu bisa membuat kita merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Pelajaran Selasa ini juga ini menggambarkan tentang Yesus ya. Kalau Mazmur itu banyak bicara tentang bagaimana Yesus melindungi. Saya suka ilustrasi yang dibuat gambar Yesus sebagai gembala ya. Itu kita bisa lihat di Mazmur pasal 23. Kalau gembala itu ya dia tahu semua tentang domba-dombanya. Pelajaran kita, sahabat dan juga Alkitab dikatakan bahwa seorang yang bekerja sebagai gembala itu dia kasih makan domba-dombanya. Kemudian dia dia berikan waktu istirahat, dia kasih juga air, kemudian dia berikan tuntunan, bahkan di situ dikatakan pada saat masa-masa akhir hidup, contohnya domba itu pun gembala itu hadir bersama-sama dengan yang dia gembalakan itu. Ini gambaran bagaimana Yesus itu bersama-sama dengan kita. Kita ini kan dombanya, dia gembala kita, dia yang kasih makan kita, dia yang kasih minum kita, berikan waktu istirahat. Bahkan di waktu-waktu yang sulit sekalipun, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dia hadir di situ. Jadi kalau dia hadir, tidak ada yang perlu sebenarnya kita takuti. Memang secara manusia, terkadang kita, ya seperti saya bilang tadi ya, mengandalkan diri kita gitu. Kita merasa bahwa nggak ada yang peduli sama saya nih. Masa-masa sulit seperti ini nggak ada yang perhatikan saya. Kita nggak sadar kalau sebenarnya Allah itu selalu peduli dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ini yang mau ditekankan sama seperti katanya ya burung elang yang selalu menjaga anak-anaknya, ya burung aja bisa jaga anaknya, apalagi Allah kita yang menciptakan alam semesta yang begitu luas ini. Ya itu yang pelajaran hari Selasa yang bagi saya menjadi satu pemikiran. Kita sekarang tidak berada di zaman perang, tapi kita sedang berada di masa-masa yang mungkin susah, tetapi Tuhan yang selalu bersama-sama, sama seperti bangsa Israel Tuhan ada, sekarang juga Tuhan ada di dalam keluarga kita masing-masing. Seperti itu. Ya, Oke. sangat menguatkan sekali dan oleh karena itu kita bisa sangat kena dengan nyanyian ataupun doa dari Mazmur karena memang itu pengalaman mereka zaman dulu ya Pendeta ya. Apa yang mereka lihat gembala karena mereka juga dulu gembala jadi sangat-sangat kena di hati ketika kita juga membacanya pada saat ini. Nah Pendeta Soni Situmorang tadi Pendeta Rio sudah singgung bagaimana kalau kita rasanya trauma begitu ya ketika saya susah
sepertinya naungan ataupun sayap perlindungan Tuhan itu tidak ada. Apakah artinya Tuhan memang tidak ada? Apa karena saya tidak merasakannya, begitu ya? Atau bagaimana? Ini sebenarnya pertanyaan di paling bawah hari Selasa. Dan juga pertanyaan nomor 1 hari Jumat. Silakan pendeta. Baik, kalau Ivy pergi ke luar negeri atau Mas Soryo ke luar negeri, katakanlah ke negara maju. Bagaimana perasaan Ivy atau Pak Soryo berjalan siang malam di situ? Tenang. Oke, ada saya punya teman, dia berjalan ke sebuah negara di Afrika, saya tidak sebut nama, tapi di sana jam 6 paling lambat setengah 7 harus sudah masuk ke hotel. Sama-sama dua negara, tapi bedanya di satu negara dia merasa secure, aman, safe, satu negara dia merasa insecure. Nah, bagaimana dengan ini? Kita merasakan apa? Ada perlindungan atau enggak? Ingat nggak judul lagu di lagu Sion? Under His wings, we are safely abiding, kan begitu ya? Dalam naungnya ada, dalam naungnya Sentosa. kami selamat sejahtera ya. Nah, dalam konteks ini itu juga sangat berhubungan. Trauma, benar ada trauma. Ketika bicara mengenai trauma, Pak Soryo, kapan terakhir kali trauma Pak Soryo? Udah lama kayaknya pendeta. Mengenai apa itu? Ya Hah? banyak lah. Banyak. Musibah Oke, ya. kita ambil contoh. Ada teman saya, yang sebut nama juga. Dia waktu di Unai, dia nyatakan cintanya sama seseorang, tapi langsung tolak mentah-mentah. Trauma. Akhirnya dia lama menikah. Kenapa lama menikah? Kita tanya, aduh, ntar kalau gue tembak lagi, ditolak lagi. Itu trauma. Walaupun itu dalam konteks hubungan, itu trauma juga. Maka saya katakan, kapan terakhir kali trauma? Tapi saya mau katakan, eh, kata naungan sayap ini merupakan jaminan. Jaminan. Mungkin Afi baca paragraf terakhir, Afi. Salah satu metafora yang paling intim adalah yang mengacu pada dalam naungan sayapmu. Metafora ini memunculkan kenyamanan dan jaminan dengan menyiratkan perlindungan induk burung. Tuhan dibandingkan dengan elang yang menjaga anaknya dengan sayapnya, dan dengan induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kalau Pak Suryo sering baca, kita kan pendeta punya dulu ya waktu sebelum zaman internet punya apa? Kita koleksi kumpulan ilustrasi rohani ya. Masih ingat ada satu kisah ketika ada sebuah rumah terbakar, tiba-tiba mereka temukan setelah apa, api padam dan mereka siram, mereka temukan ada seekor ayam yang apa? Induk ayam yang mati karena kebakaran. Ya pernah dengar ya? Ketika induk ayam itu diangkat, bangkainya diangkat, ternyata di bawah sayapnya itu apa? Ada anak-anak ayam yang masih hidup. Nah, artinya ini mungkin hanya ilustrasi, tapi saya mau katakan kenapa sampai pemazmur, khususnya Mazmur 17, kalau saudara baca strukturnya sangat-sangat luar biasa. Nanti panjang lagi kalau saya ceritakan. Untuk melambangkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kesengsaraan. Benar tadi katanya, trauma. Tapi yang paling yang penting ada jaminan dari Tuhan di paragraf kedua, paragraf yang saya baca, bahwa Tuhan senantiasa akan melindungi kita dalam situasi apapun kita. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dia apa? Masuk ke dalam hati kita. Dan kalau saya bisa katakan, kita mau taken kontrak, dialah apa? Kita punya apa? Jasa perlindungan. Dan ini analogi ya, jadi jangan diterjemahkan lain lagi. Dengan cara kita terima dia apa adanya. Terima kasih. Amin. Sangat menguatkan sekali. Jadi saya penasaran apa yang ada di pemikiran para pemirsa sekalian. Bagaimana pemirsa mengambil Mazmur 17 dan juga Mazmur 23 seperti yang tadi Pendeta Rio sudah jelaskan. Boleh dituliskan komennya di bawah dari video ini dan juga dilanjutkan diskusinya di UKSF masing-masing mengenai kesengsaraan dan juga keadaan yang memburuk. Bagaimana bisa percaya bahwa Allah ada di sana? Baik, kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Pembela dan juga Pembebas. Kita melihat Mazmur 114 yang menguak kembali perjalanan bangsa Israel di Mesir, begitu ya. Sepertinya di dalam sejarah Alkitab tidak bosan-bosan orang menguak cerita ini ya, Pendeta Rio Sitopu. Bahkan Paulus di 1 Korintus 10 juga menuliskan bagaimana Allah membebaskan
bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang mau dibawa mengenai Allah sebagai pembela dan juga pembebas di sini? Silakan Pendeta Rio. Pelajaran hari Rabu ini berbicara tentang pembela dan pembebas. Biasanya kata-kata ini banyak digunakan oleh eh, sarjana hukum ya. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita ini ingin menunjukkan bahwa bangsa Israel itu, umat-umat Tuhan itu di masa-masa yang lalu, mereka banyak mengalami satu pergumulan-pergumulan yang berat. Ya, di sini dikatakan bagaimana pada saat bangsa Israel contohnya ya, keluar dari tanah penjajahan menuju ke tanah Kanaan, ya, banyak badai yang mereka hadapi. Kemudian Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan melindungi mereka dan Tuhan bisa menjauhkan orang yang berbuat jahat itu, bahkan menghancurkan orang yang jahat, sehingga banyak orang yang melihat Tuhan Allah Israel itu Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang mampu melepaskan umatnya. Jadi perbuatan Tuhan itu membuat orang-orang gemetar katanya, membuat orang takut kepada orang-orang yang percaya. Ya, dan kemudian eh, ya, di dalam cerita Alkitab juga banyak kita bisa melihat, contohnya seperti kisah Sadar, Mesad, dan Abednego dan kisah-kisah yang lain. Pada saat mereka melihat bagaimana Tuhan melindungi orang yang percaya itu, banyak juga yang pada akhirnya yang tadinya membenci Tuhan, pada akhirnya bertobat untuk takut kepada Tuhan. Ya, jadi ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa ya. Saya punya pengalaman pribadi juga sama seperti ini sih. Kami datang dari keluarga yang mungkin eh, dalam agama itu sulit ya. Maksudnya bapak saya tidak seorang yang tidak suka dengan gereja ini, kemudian bertahun-tahun lamanya berusaha untuk supaya kami jangan ada satupun yang berada di gereja ini, ya, berusaha bagaimana caranya supaya gereja Advent jauh daripada keluarga kami. Tapi berlalunya waktu mungkin 25 tahunan dengan doa, perlindungan Tuhan, ya Pak, saudara orang yang tadinya berusaha untuk supaya kami jauh daripada Tuhan, keluar dari gereja Advent, malah dia yang datang untuk minta menjadi seorang Advent. Bapak saya akhirnya menjadi seorang Advent. Ini orang-orang lihat, wah bagaimana ini dulu orang yang paling benci sama gereja Advent, sekarang sudah jadi orang Advent katanya. Ini juga sama sepertinya, pembela dan bebas. Banyak masalah-masalah yang mungkin dihadapi umat-umat Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita nggak dalam zona perang ya, tapi zona yang kita hadapi adalah pada saat seseorang datang kepada Tuhan, seringkali yang dihadapi kan keluarga yang menolak, kemudian kadang bahkan ada seseorang yang bisa saja dianggap tidak ada lagi di keluarganya oleh karena mengikuti Tuhan. Ini kan masa-masa yang hampir sama, sulit seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi di sini katakan bahwa Tuhan itu bisa membela dan membebaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi kalau saya lihat pelajaran pada hari Rabu ini berbicara tentang Tuhan memelihara janda di masa yang lalu, Tuhan memelihara anak yatim dan piatu di masa-masa yang lalu, dan sampai sekarang juga Tuhan peliharakan. Tentunya Tuhan juga yang sama juga melakukan hal yang sama kepada kita masing-masing. Ya, saya tidak tahu apa yang pergumulan saudara sekarang ini, apa masalah yang saudara hadapi, ya para pemirsa. Tapi ini menjadi satu kepercayaan kepada kita bahwa Tuhan itu melepaskan kita dari pergumulan kita ya dalam segala masalah yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa apa yang kita bahas dalam minggu ini itu adalah cerita hari ke hari, gitu ya. Ada orang yang mengalaminya dan kita juga pernah mengalaminya. Jadi kitab Mazmur bukanlah doa ataupun nyanyian belaka, tapi memang merupakan kesaksian, pengalaman hidup, betapa Allah itu nyata dan juga hidup juga. Pendeta Sony Situmorang di bagian bawah dari Rabu, kita di warning, diperingatkan ada bahaya rohani ketika yang tadi Pendeta Rio Sitepu katakan ya, terlalu percaya diri. Bagaimana kita menanggapinya dan juga belajar untuk bersandar pada kuasa Tuhan. Ini saya mau gabungkan ke pertanyaan hari Jumat nomor 2. Bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan tanpa pamrih kepada Allah dalam segala keadaan. Misalnya kalau jalan saya gagal, barulah saya pergi ke Tuhan, begitu ya. Atau kalaupun Allah sudah bantu, saya tidak terlalu bersyukur atau tidak melihat bahwa itu campur tangan Tuhan di dalam situ. Silakan Pendeta Sony dengan tambah tanggapannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini maka ada 2 verifikasi. Ini mengarah kepada
pertanyaan hari Jumat juga, ada dua situasi kerohanian orang. Dia sudah mempercayai Allah sepenuhnya, atau dia masih belajar mempercayai. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Karena juga dibahas di pelajaran pertanyaan hari Jumat bagian bawah, mengapa mempercayai Allah di saat yang senang juga penting untuk belajar mempercayai di saat-saat susah. Kenapa sampai muncul dua kalimat ini? Karena ketika bicara bahaya rohani, maka ini merupakan suatu saya katakan virus yang menghinggapi orang-orang yang sudah menganggap dirinya rohaniwan, sudah menganggap dirinya dekat dengan Tuhan. Saya pernah bahas di sini Ivy ya, Pak Soryo ya. Ketika Anda ke gereja pada hari Sabat, pasti terlihat mana orang yang aktif dan mana orang yang kurang aktif. Terlihat juga mana yang tua-tua dan majelis, mana yang tidak. Dari cara apa kira-kira? Cara yang ambil bagiannya lebih sering, kemudian mereka aktif. Dan pikiran manusia cenderung mengatakan bahwa mereka yang sudah jadi anggota majelis, mereka yang sudah sangat aktif di gereja, mereka yang pakai jas itu lebih apa? Lebih rohani. Tapi ketika dikatakan di sini, apa 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 saja bahaya rohani yang kita hadapi sebagai orang percaya, dan bagaimana kita belajar untuk bersandar pada kuasa Tuhan untuk melindungi kita agar tidak pernah menyerah. Saya mau katakan, setiap insan atau setiap manusia diberikan waktu 24 jam sehari. Setiap manusia akan mengalami ujian, cobaan, ataupun pergumulan hidup. Namun yang kita perlukan adalah bukan 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 melihat bahayanya, tapi kembali ke awal, the intimacy relationship itu, hubungan yang sangat erat dengan Tuhan itu. Contoh, mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy. Perbuatan besar Tuhan atas nama umatnya seharusnya mengilhami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya. Gemetar harus dipahami sebagai pengakuan dan penyembahan, bukan sebagai ketakutan. Dengan Tuhan di pihak mereka, orang percaya tidak perlu takut. Para bisa coba yang punya sekolah sahabat, perhatikan kalimat tadi yang Ivy baca, seharusnya apa? Mengilhami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya. Oh, ketika Mazmur bilang gemetar, apa itu gemetar? Gemetar itu harus dipahami sebagai apa, Ivy? Tadi pengakuan dan penyembahan. Masalah sekarang ini benar kata Ivy, ada overconfidence. Oh, gua ketua jemaat, saya gembala jemaat. Wah, pasti rohani. Dan yang paling luar biasa lagi dikatakan paling bawah, dengan Tuhan di pihak kita, pihak mereka, orang percaya tidak akan takut. Yang sangat sangat bahaya bagi orang-orang yang sudah percaya ketika mereka menganggap diri mereka lebih rohani dari orang lain dalam segala tindak tanduk. Sebagai contoh terakhir, masalah di jemaat Efesus. Kuartal lalu itu 2 kuartal lalu. Ketika orang-orang Yahudi menganggap dirinya lebih rohani daripada orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani. Sehingga timbullah masalah. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, ketika mereka menganggap diri lebih rohani daripada siapa? Yesus dan lain-lainnya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana belajar untuk bersandar pada kuasa Tuhan? Silakan itu didiskusikan di UKSF masing-masing ataupun dituliskan di pendapat saudara maupun pertanyaannya di kolom komen. Terakhir kita akan masuk ke hari Kamis sebelum kesimpulan dengan judul Bantuan dari Bait Suci. Terkadang Pendeta Rio Sitepu, para pemazmur mengarahkan pandangan mereka kepada bait suci Tuhan, begitu ya, bukan kepada Tuhannya, karena memang mereka menganggap bait suci sebagai tempat perlindungan. Dalam cara apa, Pendeta? Apa yang dimaksud pemazmur ketika mereka mengangkat bait suci ke dalam doa maupun nyanyian? Silakan. Terima kasih, Ivy. Kalau kita berbicara tentang konteks bait suci, kita harus ingat bahwa orang yang datang ke tempat itu adalah orang yang remuk hatinya, ya. Orang yang mengakui segala dosa-dosa, kesalahan, dan ya ingin pengampunan dari Tuhan. Prinsipnya adalah bait suci itu sebenarnya bukan bangunan, tetapi prinsipnya adalah siapa, ya maksudnya Allah itu ya yang menciptakan daripada segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi
Konsep kita kalau datang ke bait suci itu sebenarnya bukan kepada bangunan fisik yang mungkin bagus ataupun biasa, sedang dan sebagainya, tetapi prinsip kita datang ke bait suci atau sekarang ini kita katakan gereja itu haruslah datang dengan hati yang remuk oleh karena dosa-dosa kita. Saya suka baca dalam Mazmur 40:17, ini satu pengalaman dari seorang Daud yang dekat dengan Tuhan. Dia aja merasakan seperti ini. Dikatakan seperti ini, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Mazmur 40 ayat 12. Jadi Daud merasakan, wah dia ini orang yang paling berdosa gitu. Saya ini orang yang berdosa, sehingga dia eh, dengan rasa dosa itu dia datang kepada Tuhan. Dia menyampaikan dan dia juga tahu bahwa Tuhan mendengar dan melakukan eh, jawaban atas doa-doanya. Jadi pada saat kita datang ke bait suci atau ke gereja itu di zaman kita sekarang ini adalah harus dengan hati yang remuk menyatakan kepada Tuhan segala keberdosaan kita, memuji Tuhan. Saya baca sebagian terakhir ya, gitu ya, di salah seorang penulis Advent yang bernama Elias dari Brasil dikatakan seperti ini. Tempat kudus surgawi juga digambarkan sebagai tempat ibadah, di mana makhluk surgawi menyembah Allah ya, YHWH, sumber penolong dan tempat pendamaian, di mana pembersihan dan pengampunan dosa diberikan. Jadi eh, ya Allah itu adalah sumber eh, ya pengampunan ya dari dosa-dosa. Jadi tempat pertolongan. Pada saat kita berdosa, kita ini rasa beban itu berat, gitu ya. Ada beban yang kita rasakan. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kemudian kita sudah menyampaikan kepada Tuhan, baru kita rasakan lega semuanya. Kita merasa kembali ringan hidup ini. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pertolongan, pengampunan dari Tuhan. Terima Amin. kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Dan karena penjelasan tadi saya jadi melihat ada implikasinya bagi kehidupan jemaat kita sekarang, Pendeta Sony Situmorang, gitu ya. Karena sebagai umat Tuhan, kita juga ada pelayanan di bumi ini. Bagaimana kita bisa mengaminkan doa dan juga nyanyian para pemazmur menjadi tempat perlindungan, tempat adanya kebebasan, dan juga orang yang mau mendengar dan juga peduli gitu kepada kesengsaraan orang lain. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana kita bisa mengaminkan? Kita bisa mengaminkan ketika kita fully understand mengenai kenapa pemazmur menulis hal tersebut. Kita akan mengaminkan ketika kita benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan mengaminkan ketika motif perlindungan dan bantuan spiritual fisik dalam konteks bait suci ini kita apa? Kita terima. Benar tadi Pastor Yo katakan, bait suci sebenarnya adalah bukan bangunannya, tapi apa? Orang-orangnya. Kemudian ketika apa patron bait suci diperkenalkan di bumi, maka ada imam besar. Tapi sebelum ke sana, coba Ivy baca yang Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 yang paragraf ketiga. Ya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 berisikan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ingat, imam besar di sini merefer kepada siapa? Yesus Kristus ya, yang merupakan imam besar dari bait suci sorgawi. Ingat lagi bukan bangunan ya. Jangan oh di surga berarti surga ada bangunannya. Jadi jangan lagi ya. Artinya, lalu Ivy baca lagi paragraf terakhir Ivy. Kekudusan bait suci Allah mendorong pemazmur untuk mengakui bahwa semua orang berdosa sama sekali tidak layak menerima perkenanan Allah, dan ia mengklaim bahwa pembebasan hanya didasarkan pada kesetiaan dan kasih karunia Allah saja. Tidak ada di dalam diri kita yang memberi kita jasa apapun di hadapan Tuhan. Hanya ketika orang berdiri dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, melalui pertobatan dan penerimaan kasih karunia dan pengampunan Tuhan, barulah mereka dapat memohon kepastian pembebasan dari Tuhan. Pelayanan di bait suci mewakili keselamatan yang ditemukan di dalam Yesus. Jelas sekali tadi Ivy bagian bawah dikatakan hubungan dengan Tuhan ya. Hanya sekali lagi Ivy bagian itu aja.
Hanya biar permisah, hanya. Hanya ketika orang berdiri dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, melalui pertobatan dan penerimaan kasih karunia dan pengampunan Tuhan, barulah mereka dapat memohon kepastian pembebasan dari Tuhan. Ingat, bantuan dari bait suci. Dengan kata lain, semua itu bisa kita rasakan, dan bait suci mewakili keselamatan yang terbuka dalam Yesus akan bisa terjadi ketika kita mengaminkan. Apa arti, kalau arti amin apa ya? Amin dalam konteks Alkitab ya, bukan dalam konteks lain ya. Apa arti amin? Setuju. Artinya, iya benarlah demikian. Ya terjadilah demikian. Jadi artinya, apa ekspresi pemazmur ini harus kita aminkan. Kalau Anda aminkan berarti Anda termasuk adalah pribadi yang mempercayai Yesus sepenuhnya dan termasuk yang dibacakan Ivy di bagian bawah. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali. Jadi saudara-saudara ketika mengatakan amin begitu ya, jangan ikut-ikutan orang bilang amin, tapi itu maknanya dalam sekali. Sebagai kesimpulan, saya mau mengarahkan kita kepada judul besarnya kembali. Tuhan mendengar dan melepaskan. Di tengah dunia yang dingin begitu ya, sudah tidak peduli satu sama lain, mau negara lain perang, kadang ada yang tidak mau membantu dan lain-lain. Apa yang menjadi sebuah kabar sukacita, sebuah pengharapan. Ketika kita membaca Mazmur, dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang peduli, gitu, mendengar dan melepaskan. Dan bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan bisa menjadi saluran berkat yang sama kepada orang lain. Mungkin itu arahan saya kepada kesimpulan. Saya mau mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Ketika penulis pelajaran mengatakan Tuhan mendengar dan melepaskan, kebanyakan pikiran manusia akan mengarah kepada melepaskan itu artinya langsung aman dalam konteks pikirannya. Saya mau katakan ketika Yohanes harus digoreng, ketika Petrus harus digantung, ketika nabi-nabi lain juga harus mati syahid, apakah tidak berlaku Tuhan mendengar dan melepaskan? Jadi yang saya mau katakanlah dalam konteks Tuhan mendengar dan melepaskan tidak sesuai dengan pikiran, tidak selamanya sama dengan pikiran kita. Karena pikiran kita kalau bilang melepaskan, ya aman. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang Sadrak, Mesak, Abednego walaupun di luar konteks ya. Apa dia katakan? Ivy, Pak Soryo, kami percaya bahwa Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Namun kalaupun tidak, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Saya mau katakan, itu juga apa? Kelepasan yang diberikan bagi mereka. Itu statementnya, spiritnya ya, spirit dalam hati. Itu sebabnya saya mau tekankan sekali lagi dalam dalam Tuhan mendengar dan melepaskan. Ingat tadi yang saya katakan awal, Tuhan itu omnipresent, maha hadir dalam kehidupan Anda, omniscient, maha tahu apa yang Anda rasakan, apa yang Anda keluhkan, apa yang Anda sampaikan, dan omnipotent, maha kuasa untuk melepaskan Anda dari segala apa pergumulan hidup Anda. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Rio dengan kesimpulannya. Saya bacakan kesimpulan dari Mazmur 33 yang ke-13. Firman Tuhan katakan, Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Ini artinya bahwa Allah itu selalu memfokuskan kita sebagai anak-anaknya ya. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Jadi pelajaran kita adalah bahwa Allah itu tidak jauh. Allah itu selalu dekat dan selalu bersama-sama dengan kita. Dia mendengar semua doa-doa kita, mendengarkan semua permohonan kita, dan dia peduli kepada kita. Terima kasih. Amin. Baiklah, saya minta Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa. Ada satu request Pendeta dari Leni Malonda mengatakan, tolong didoakan cucu saya yang masih dirawat di rumah sakit. Silakan. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas pemaparan pelajaran yang indah yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Rios Tepu, dan juga Iveta Inarai, serta Daniel Huta Barat di belakang layar. Bapak kami percaya ketika firman ini berkumandang, maka akan banyak telinga-telinga jiwa-jiwa yang dikuatkan. Kami juga berdoa agar Engkau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, agar naungan sayap-Mu, kasih-Mu akan Engkau bentangkan atas pribadi mereka, sehingga mereka akan boleh merasakan sukacita yang dalam atas eksistensi-Mu dan kemahadiran-Mu di keluarga mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Leni Malonda, di mana Engkau mengetahui anak-anak dalam keadaan kurang sehat.
Berkati Tuhan, jamahkan tangan yang kudus atasnya, sehingga anak-anak ini akan boleh berangsur-angsur pulih dan nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan juga seluruh para pemirsa yang boleh jadi menghadapi pergumulan, ujian atau cobaan hidup dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau akan memberikan solusi melalui tangan kasih. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini dan pertemukan kami pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Rio dan Pendeta Sony. Semoga tetap semangat selalu. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Bagi para pemirsa, saya tahu bahwa kitab Mazmur ini gampang-gampang susah, begitu ya. Kadang pengalaman kita baik, kadang buruk, dan minggu depan kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap bernyanyi ketika hadirat Tuhan tidak kita rasakan sama sekali. Sampai kita bertemu minggu depan, kita akan belajar Alkitab bersama-sama kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.